Industri logam Jalan Mahkamah Medan adalah suatu usaha yang tergolong dalam usaha kecil menengah atau UKM mikro. Pada awalnya di tahun 1973 di Jalan Mahkamah hanya berdiri 2 buah industri logam saja. Sampai pada tahun 1995 mulai bertambah banyak seperti pada saat sekarang. Bengkelas yang merupakan mitra dari pengabdian ini yaitu Usaha Dagang M. Nauli dan Usaha Dagang Cahaya. Lingkungan kerja tiap bengkelas tampak homogen, di mana tiap ruang bengkel dipenuhi dengan besi-besi yang menumpuk, ruang kerja yang terbuka dan sedikit gelap, dan hubungan langsung dengan lingkungan luar. Suara bising akibat proses penggerindaan ataupun pengelasan merupakan suara yang dapat didengar langsung di Jalan Mahkamah ini. Begitu juga sinar-sinar pengelasan yang muncul baik secara kontinu ataupun intermittent dapat dilihat langsung karena rata-rata hampir semua pekerja dilakukan secara terbuka tanpa menggunakan tabir ataupun pada tempat yang khusus. Pekerjaan dilakukan secara alamiah tanpa menggunakan perangkat pelindung yang lengkap. Pekerjaan las biasanya hanya memakai kacamata hitam untuk mengurangi kesilauan yang dialami saat mengelas. Namun, ada juga pekerja yang tidak menggunakan pelindung diri apapun selama bekerja. Proses kerja pengelasan di Jalan Mahkamah ini dimulai dari pembuatan pola produksi yang akan dibuat sesuai pemesanan pelanggan. Dalam pembuatan pola, terjadi proses pengukuran dan pemotongan besi. Selama melakukan proses ini, pekerja cenderung menunjukkan postur tubuh yang tidak ergonomis, seperti jongkok dalam waktu yang lama, jongkok sambil membungkuk dan menunduk, bahkan setengah berdiri sambil membungkuk kurang lebih 90 derajat. Pada saat proses pemotongan, di mana pekerja menggunakan gerinda, juga ditemukan posisi yang tidak ergonomis dikarenakan pekerja menggerinda potongan besi pada posisi di bawah sehingga membuat sikap tubuh atau postur saat memotong besi dengan posisi duduk atau jongkok. Namun ada juga beberapa bengkel las yang melakukan penggerindaan di atas meja dengan posisi berdiri. Dalam proses pemotongan besi menghabiskan waktu selama 5 menit dengan panjang besi 4 meter. Namun dapat saja lebih lama sesuai dengan banyak besi yang akan dipotong. Suara bising dan gesekan mata gerinda dalam proses ini merupakan bahaya yang perlu diperhatikan. Selain risiko terkena serpihan besi yang dipotong, gesekan mata gerinda ke permukaan benda kerja atau besi juga menimbulkan percikan api yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, ozon, dan gas nitrogen dioksida. Percikan api dan debu dari gesekan gerinda dengan besi dapat terhirup dan berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan. Ditambah lagi posisi kerja yang mengharuskan jongkok dengan melipat kedua kaki mendekati tubuh dalam waktu yang cukup lama. Pola kerja ini cenderung menimbulkan keluhan muskuloskeletal. Dalam melakukan pengelasan, pekerja menggunakan mesin las listrik di mana listrik yang diambil sangat bergantung dengan instalasi listrik, bangunan toko, pengelasan masing-masing yang dapat dikatakan cukup sederhana. Tidak ada aliran yang sentral namun sesuai dengan kapasitas ruang yang dimiliki tiap usaha bengkel las. Pengelasan juga sering dilakukan dengan posisi kerja duduk, jongkok, dan berdiri, di mana pekerja menyesuaikan posisinya dengan bentuk dan permukaan besi yang akan disambung melalui pengelasan. Pengelasan dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan sesuai kebutuhan dan fasilitas. Pada proses pengelasan ini, pekerja cukup sedikit yang menggunakan kacamata untuk melindungi paparan sinar dari hasil pengelasan. Hanya beberapa yang menggunakan kacamata selama pengelasan. Pada proses pengelasan ini memiliki bahaya yang merupakan faktor risiko, yaitu organ mata sebagai media penglihatan. Pada saat mengelas, maka cahaya yang keluar akibat pertemuan mesin las dengan besi yang dipotong menimbulkan pencahayaan yang lebih tajam berupa cahaya tampak dan sinar ultraviolet disertai percikan api yang mengandung gas yang Pekerja juga menganggap sudah terbiasa dengan percikan api sehingga seringkali karena menggunakan kacamata hitam membuat penglihatan kurang jelas, membuat pekerja tidak menggunakan kacamata selama mengelas. Kebiasaan yang dilakukan diantaranya meletakkan kacamata di kepala saat mengelas atau tidak menggunakan sama sekali. Dengan posisi yang tepat dan menjauhkan arah percikan api, pekerja sering mengelas tanpa menggunakan pelindung mata, sehingga selama mengelas, pekerja lebih sering mengerutkan dahi dan memfokuskan mata untuk beradaptasi dengan sinar yang keluar dari hasil pengelasan. Proses penghalusan besi, pekerja di las Jalan Mahkamah menggunakan gerinda tangan yang langsung dipegang dan didekatkan dengan potongan besi-besi yang telah disambung.
Dalam proses penghalusan ini, biasanya pekerja menggerinda dengan posisi berdiri dan dilakukan di area terbuka, baik di atas permukaan tanah ataupun menggunakan meja kerja. Hal ini disebabkan pada proses penghalusan membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi agar sambungan besi yang dihaluskan dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Proses finishing biasanya dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk menghasilkan produk yang menarik, hasil pengelasan yang dibuat baik dalam bentuk ayunan, tangga, kanopi, mainan anak-anak sekolah, khususnya mainan anak pendidikan usia dini, mengharuskan produk dicat dengan warna-warna yang menarik. Dalam proses pengecatan besi, diawali dengan membersihkan debu besi dari sisa-sisa pengelasan dengan menggunakan kertas pasir. Selama penghalusan, kerak-kerak besi ini akan memberikan bahaya paparan debu besi yang apabila terhirup dapat berpotensi menimbulkan gangguan paru seperti pneumokinosis dengan jenis siderosis atau gangguan paru akibat debu besi. Setelah besi dihaluskan, maka dapat dilakukan proses pengecatan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan dalam mengembangkan masyarakat agar bekerja dengan pola kerja yang aman dan sehat dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja las atau welding worker di Jalan Mahkamah Medan. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 mulai pukul 9 WIB hingga selesai. Peserta pelatihan adalah seluruh pekerja bengkelas yang ada di Jalan Mahkamah yang bersedia untuk mengikuti kegiatan kurang lebih 30 orang pekerja dan kedua mitra yang bekerja sama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan pelatihan diawali dengan registrasi peserta pelatihan. Dalam proses peregistrasi, peserta diberikan konsumsi, rundown acara, dan leaflet yang berisi tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja bengkelas. Kegiatan dimulai pukul 10 WIB sesuai dengan rundown kegiatan yang diawali dengan pembukaan, kemudian kata sambutan yang disampaikan oleh yang mewakili kelurahan masjid dan mewakili mitra kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan secara ceramah dan praktek disertai dengan diskusi langsung pada inti topik, khususnya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja pengelasan dan disertai contoh dan praktek mengenai pola kerja yang aman dan sehat pada pekerja pengelasan sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pada saat menyampaikan materi, tim pengabdian juga menyampaikan bahaya-bahaya yang dapat dialami dalam media promosi berupa standing banner yang menarik dan memuat gambar pekerja Jalan Mahkamah langsung sebagai model. Dengan media promosi ini, pekerja menjadi lebih antusias dan memahami dengan baik bahwa pekerjaan pengelasan memiliki resiko yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan. Untuk menjelaskan dampak muskuloskeletal yang mungkin dialami, tim memberi contoh langsung pekerja yang menunjukkan postur tubuh yang berubah akibat sikap jongkok, membungkuk, dan menunduk terus-menerus selama bertahun-tahun. Dengan mengambil contoh pada dua pekerja, tim menjelaskan telah terjadi perubahan postur dari postur normal. Dalam pelatihan ini, pekerja mengakui tidak dapat menghindari posisi atau postur tubuh yang tidak ergonomis dikarenakan ruang kerja yang terbatas dan penuh dengan tumpukan besi-besi dan produk. Untuk meningkatkan pengetahuan tersebut, tim pengabdian juga memaparkan untuk melakukan senam ergonomi dengan melakukan contoh-contoh stretching yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Penyampaian materi mengenai bahaya dan dampak kesehatan pada pekerja pengelasan disampaikan lebih detail disertai dengan contoh gambar yang merupakan kemungkinan dampak dari pengelasan. Setelah penyampaian materi selesai dilakukan, sebagai evaluasi dilakukan berupa kuis sebanyak 10 pertanyaan. Setelah kuis berlangsung, maka tim pengabdian menutup kegiatan dengan menyimpulkan seluruh materi pelatihan dan menjelaskan secara ringkas bagaimana pola kerja yang aman dan sehat dalam proses pengelasan. Pelatihan ditutup dengan penyerahan buku saku pola kerja aman dan sehat pada pekerja las dan penyerahan alat pelindung diri berupa topeng las, baju las, kacamata, masker, dan pakaian pelindung pada mitra usaha dagang M. Nauli dan usaha dagang Cahaya sebagai contoh perlindungan diri yang lengkap dan dapat disosialisasikan pada pekerja untuk digunakan dalam mengurangi paparan bahaya dari proses pengelasan.